Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 258, Hasil Tes Ayah Anak. Apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. 10 bulan yang lalu, Hailey menghina dan mempermalukan Jordan yang tidak punya uang karena Chaiden kaya. Sekarang, Chaiden juga sudah merasakan dipermalukan oleh Hailey. Dibayar $5 juta untuk pernikahan selama 10 bulan berarti dia akan mendapatkan rata-rata $500.000 per bulan, yang menurut Hailey merupakan kerugian besar baginya. Dia menikahi Chaiden karena kekayaan keluarga Husli yang bernilai miliaran dolar. Chaiden juga marah. Beraninya kau bilang kau tidur denganku selama 10 bulan. Sejak kita menikah, kau hamil, dan kau menolakku menyentuhmu karena kau bilang kau takut janinmu akan terpengaruh. Hari apa dalam 10 bulan terakhir ini yang pernah kau biarkan aku nikmati? Juga, 5 juta mungkin bukan jumlah yang besar, tetapi seberapa besar bantuan yang diberikan keluarga Husli kepada keluargamu sejak kau menikah denganku? Tanpa bantuan keluargaku, bisakah kekayaan bersih keluargamu meningkat hingga beberapa miliar? Mendengar ini, Hailey membalas, percayalah kamu punya keberanian untuk membicarakan hal itu. Sejak kakekmu tahu bahwa si kembar bukan anakmu, semua perusahaan yang bekerja sama dengan keluarga Camden telah menarik investasi mereka. Kamu menyebabkan keluarga Camden kehilangan miliaran dolar. Nenekku menegurku dengan sangat keras. Saat mereka berdua berdebat tanpa henti, Jordan mendengus dingin dan berseru, Hailey, oh, Hailey, kau telah kehilangan lebih dari miliaran. Misalkan anak-anak itu terbukti tidak memiliki hubungan biologis denganku. Kalau begitu, keluarga Camden akan kehilangan semua proyek yang telah kuambil untuk kalian. Ketika saatnya tiba, keluarga Camden akan dibuang ke bentuk aslinya dan menjadi keluarga kelas 2 Orlando lagi. Kejayaan keluarga Camden sebenarnya diraih dengan bantuan Jordan dan Husli. Setelah mereka pergi, keluarga Camden tidak akan mencapai banyak hal dengan mengandalkan Herman dan Benedict, yang tidak memiliki ketajaman bisnis. Jordan pun tak mau lagi mendengarkan argumen mereka. Ia sudah menunggu hasil tes paternitas selama seminggu, dan kesabarannya sudah menipis. Jordan berkata, cukup. Aku tidak di sini untuk mendengarkan argumenmu. Hailey, jika kamu sudah siap, ayo pergi sekarang. Hailey juga berhenti memperhatikan Chaiden dan menatap Jordan dengan patuh. Ya, oke, Jordan, kurasa sebaiknya aku naik mobilmu. Jordan berkata, kalian berdua saja yang menyetir ke sana. Aku akan membawa Victoria bersamaku. Hailey bergumam pelan, ini menyangkut anak-anak kita. Untuk apa dia ikut? Akan tetapi, Hailey akhirnya tetap berangkat menuju pusat pengujian dengan Audinya, bersama Sylvie, yang awalnya tidak ingin membiarkan Chaiden ikut tetapi akhirnya setuju untuk membiarkannya menjadi pengemudi mereka. Jordan dan Victoria menaiki Maybach dan tiba di pusat tes paternitas New York City Medical College sebelum Hailey dan yang lainnya tiba. Halo, Profesor Gunn. Ketika Jordan tiba, Profesor Gunn secara pribadi menyambutnya di pintu. Sudah lama sejak kita bertemu, Profesor Gunn. Hailey juga dengan sopan datang untuk menyapa orang yang bertanggung jawab di sini. Halo, Tuan Stelle dan Nona Camden. Profesor Gunn juga menyapa keduanya dengan senyuman. Pada saat ini, Profesor Gunn sudah mengetahui hasil tes paternitas, jadi Jordan mencoba mendapatkan beberapa informasi dari ekspresinya. Namun, lelaki tua itu, Profesor Gunn, tahu cara menyembunyikan emosinya dengan sangat baik. Tidak mungkin Jordan bisa mengetahui apapun dari ekspresinya. Wajah Profesor Gunn ditutupi dengan senyum yang tidak tulus dan profesional saat dia berkata, Tuan Stelle, hasilnya sudah keluar. Mengapa Anda tidak ikut dengan saya untuk melihatnya? Tentu. Jordan juga telah menunggu lama dan sangat bersemangat. Tepat setelah Jordan melangkah, Victoria, Hailey, Chaiden, dan Sylvie juga ikut maju. Pada saat ini, Profesor Gunn buru-buru berkata, maaf, semuanya, laporan pengujian hanya dapat dibaca oleh Ten Stelle saja, untuk saat ini, jadi silakan tunggu di luar untuk sementara waktu. Kami telah menyiapkan teh Earl Grey terbaik untuk kalian. Hailey bertanya, saya ibu dari anak-anak ini. Tidak bisakah saya ikut? Profesor Gunn tersenyum dan berkata, fakta bahwa Anda adalah ibu dari si kembar adalah alasan mengapa Anda mengetahui hasilnya tanpa harus melihat laporannya. Tidakkah Anda berpikir begitu? Ekspresi Hailey menjadi sedikit tidak wajar saat dia berkata, oh, hanya itu. Kamu punya teh hijau. Aku mau teh hijau melati. Profesor Gunn menatap wajah Hailey yang sangat cantik dan berseru, kami punya teh hijau. Profesor Gunn pertama-tama meminta stafnya untuk menghibur mereka, dan kemudian ia membawa Jordan ke sebuah ruangan seperti laboratorium di dalam. Pintu ruangan itu berat, dan bahkan Jordan harus mengerahkan sedikit tenaga untuk mendorongnya agar terbuka. Jordan telah membaca desain akustik dan akustik arsitektur, dan tahu bahwa efek kedap suara ruangan itu sangat bagus. Pada dasarnya, jika dia berbicara,
bernyanyi atau berteriak di ruangan ini, orang di luar tidak akan dapat mendengarnya sama sekali. Hasilnya sangat pribadi dan membutuhkan lingkungan yang rahasia. Ada senyum yang tak terduga di wajah Profesor Gun saat dia berinisiatif memperkenalkan Jordan kepada dua anggota staf di ruangan itu. Tuan Stele, mereka berdua adalah spesialis paling profesional dan terkemuka di pusat kami. Mereka juga yang melakukan tes paternitas untuk Anda dan bayi Anda. Setelah melihat Jordan, kedua pria itu menyapa dengan hikmat dan penuh hormat, Tuan Stele, kami menjamin bahwa hasil tes paternitas akurat dan adil. Jordan sebenarnya sudah menyelidiki mereka berdua sejak lama. Dia tahu bahwa mereka memiliki profil yang cukup bersih dan tidak pernah disuap. Terima kasih atas kerja keras kalian berdua. Jordan berjabat tangan dengan mereka berdua. Setelah itu, Profesor Gun mengeluarkan laporan pengujian dan menyerahkannya kepada Jordan. Pada saat ini, Jordan sangat gelisah. Meskipun ia telah menjalani program latihan kekuatan yang ketat selama bertahun-tahun, ia mendapati lembaran kertas tipis itu sangat berat. Tuan Stele, tolong lihat ini, kata Profesor Gun dengan ekspresi kecewa. Setiap laporan pengujian dibagi menjadi 4 halaman. Nama klien, tanggal penerimaan, rincian dasar kasus, dan nama orang yang diizinkan tercantum di halaman pertama. Namun, Jordan membaca setiap kata karena takut ada kesalahan. Jordan lalu membalik ke halaman kedua. Tiba-tiba, Profesor Gun berbicara seolah mengingatkannya, hasilnya ada di halaman ketiga. Napas Jordan tiba-tiba menjadi cepat. Setelah menunggu selama seminggu penuh untuk momen ini, dia benar-benar tidak berani membalik halaman ketiga. Profesor Gun dan kedua spesialis juga mulai terlihat serius. Jordan membenci dirinya sendiri karena telah belajar cara membaca ekspresi mikro karena dia sudah menyadari ada yang salah. Dia merasakan sesuatu yang buruk akan datang. Brengsek. Kemampuannya untuk memprediksi membuat Jordan merasa ingin menangis untuk pertama kalinya. Namun, Jordan dengan tegas membalik halaman ke halaman ketiga. Kalimat ke-6 di dalamnya berbunyi, berdasarkan informasi yang tersedia dan hasil analisis DNA, Jordan Stele adalah ayah biologis Luke. Ah! Jordan berteriak kegirangan. Itu adalah putra kandungnya. Anak-anak itu milik Yordania. Karena nama belakang si kembar belum diputuskan, anak-anak itu untuk sementara diberi nama Luke dan Leah saja. Selamat, Tuan Stele. Profesor Gun tersenyum dan memberi selamat, dan dua anggota staf lainnya juga mengikutinya. Jordan tak kuasa menahan diri untuk tidak meninju Profesor Gun dengan nada main-main. Dasar orang tua. Karena anak-anak itu milikku, mengapa kau bersikap aneh tadi? Aku bahkan mengira anak-anak itu bukan milikku. Kau membuatku takut setengah mati. Mendengar ini, Profesor Gun berhenti tersenyum lagi. Profesor Gun sekali lagi menjadi serius. Jordan menatap kedua anggota staf itu lagi, hanya untuk melihat bahwa mereka tampak serius.